Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan AdSense Channel. Hari ini kita akan kembali mengabarkan update terbaru pencairan PK dan BPNT. Apakah hari ini PK sudah cair merata? Apakah BPNT akan segera dicairkan? Mari simak videonya hingga selesai, jangan di skip-skip. Tonton videonya hingga selesai agar Anda tidak gagal paham menerima informasi-informasi dari kami. Dan yang baru gabung silahkan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan apabila dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, share sebanyak-banyaknya di media sosial seperti Facebook, grup-grup WA dan lain-lain. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Kami ucapkan semuanya, semoga Anda selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan juga dimudahkan segala urusannya, dan pastinya semakin sejahtera dan semakin sukses. Dan jangan lupa, kita selalu akan memberikan informasi yang pertama terkait giveaway undian berhadiah dengan total jutaan rupiah yang akan diundi pada 11 Agustus 2022. Jangan sampai ketinggalan. Dan yang kedua adalah terkait update tentang hasil rekonsiliasi tentang penyaluran bansos PK dan BPNT di tahap 1, 2 dan juga BPNT di bulan Mei kemarin, bahwa banyak sekali ditemukan adanya beberapa ratus ribu KKS yang belum tersalurkan, atau ada penambahan KPM BPNT PK yang baru namun belum memiliki KKS atau buku rekening. Itu ada instruksi dari Dirjen Lijamsos Kemensos RI untuk segera menyalurkan kartu KKS, dan ada di beberapa daerah mulai besok sudah mulai disalurkan KKS baru bagi yang belum memiliki KKS. Jadi selamat bagi yang akan mendapatkan KKS baru, segera diambil. Apabila Anda sedang sakit, biasanya dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang satu kakak. Syaratnya biasanya harus membawa surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa Anda adalah anggota keluarga, atau anak, atau ibu, atau ayah, atau siapapun. Yang penting biasanya yang bisa diwakilkan adalah satu kakak. Dan apabila sedang berada di luar kota, juga bisa diwakilkan dengan surat keterangan dari desa yang disertai materai 10.000. Dan yang mendapat undangan segera diambil, jangan sia-siakan kesempatan Anda untuk menjadi anggota PK dan BPNT yang baru. Walaupun untuk BPNT belum tentu akan disalurkan melalui KKS, bisa saja untuk penyaluran ke depan melalui kantor pos, namun Anda harus tetap mengambil kartu KKS-nya, karena apabila Anda menjadi KPM PKH, itu Anda harus memerlukan KKS merah putih untuk mengambil bantuan PKH-nya, karena biasanya PKH ditransfer melalui rekening KKS. Namun untuk BPNT untuk tahun 2022 ini ada yang melalui KKS dan juga yang melalui kantor pos. Namun KKS tetaplah penting bagi yang sudah memiliki KKS BPNT. Jangan sampai hilang, jangan sampai dibuang. Jangan dikira apabila pencairan melalui kantor pos kemudian KKS-nya sudah tidak berguna lagi, kemudian nanti dibuang atau dihilangkan. Maka saat penyaluran kembali lagi melalui KKS, Anda akan kebingungan, karena untuk mengurus KKS yang baru memang bisa ke bank himbara penyalur, namun biasanya untuk setting e-walletnya akan sangat sulit. Itu sudah banyak terjadi KKS hilang, itu dibuatkan KKS baru, namun untuk setting e-walletnya belum disetting, jadi BPNT-nya dananya tetap tidak masuk, kuotanya tidak masuk ke dalam KKS tersebut, KKS yang baru. Jadi lebih baik simpan KKS PK BPNT-nya dengan baik. Juga nomor PIN-nya, apabila PIN-nya hilang itu harus datang langsung ke bank himbara penyalur,
dan lebih baik jangan sampai hilang, hanya disimpan dengan baik-baik. Dan KKS-nya kalau bisa dipegang sendiri, tidak usah dititipkan atau dibawa kelompok-kelompok, lebih baik dimanfaatkan sendiri karena untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik dipegang sendiri, disimpan di rumah dengan baik agar saat ada pencairan PKH dan BPNT kartunya sudah siap. Dan informasi berikutnya, semoga mulai besok BPNT sudah cair karena sudah ada ciri-ciri atau tanda-tandanya di dalam DTKS, keterangannya sudah sukses Omspan. Itu berarti untuk BPNT tidak lama lagi akan segera dicairkan, mungkin besok atau minggu-minggu ini atau paling lambat minggu depan atau akhir bulan ini. Yang pasti BPNT akan segera dicairkan. Jadi jangan khawatir bagi yang statusnya sudah sukses Omspan di dalam DTKS, itu dipastikan bantuan BPNT Anda akan segera cair. Namun untuk saat ini KKS merah putih belum bisa dicek atau masih diblokir. Itu biasanya untuk persiapan pencairan BPNT. Itu karena biasanya untuk saat ini BPNT kan disalurkan melalui dua cara, yaitu dengan cara melalui KKS dan ada juga yang melalui kantor pos. Jadi untuk sementara diblokir. Namun setelah blokir dibuka itu biasanya sudah ada dana yang masuk atau kuota BPNT yang masuk. Jadi bagi yang KKS-nya untuk sementara ini biasanya aktif dan sementara ini diblokir, itu kemungkinan besar BPNT-nya akan cair atau ada kuota masuk, atau untuk bulan Juni dan Juli kemungkinan besar BPNT-nya akan cair. Dan bagi KPM PKH yang kemarin belum cair, itu ada beberapa kemungkinan karena di status di DTKS ada yang sudah sukses Omspan namun PKH-nya belum cair. Ada juga yang memiliki rekening ganda, atau ada juga yang nicknya belum padan dengan Dukcapil. Itu kemungkinan besar PKH-nya akan terhambat atau harus menunggu perbaikan data lebih dahulu. Dan untuk di DTKS itu perbaikan data biasanya dibuka setiap tanggal 14 setiap bulannya. Jadi kemungkinan bagi yang datanya belum padan itu harus masuk ke termin-termin terakhir, atau biasanya apabila cairnya di bulan Juli, Agustus, September, itu biasanya harus menunggu di bulan September atau sudah di titik terakhir itu baru cair karena menunggu perbaikan data dari DTKS. Jadi mohon bersabar bagi yang nanti cairnya berada di termin terakhir, karena untuk saat ini PKH masih di termin 1 dan kebanyakan yang cair adalah untuk komponen lansia tunggal dan juga balita. Bagi komponen anak sekolah dan komponen lansia yang memiliki keluarga atau memiliki di dalam satu kakaknya ada anggota keluarga yang lain, itu untuk sementara belum cair per hari ini. Dan semoga besok, hari Senin besok, semuanya sudah cair merata agar semua dapat memanfaatkan bantuannya untuk membeli peralatan sekolah, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dan juga bagi yang sedang hamil dapat dibelikan nutrisi untuk anaknya yang berada di dalam kandungan. Semoga kami doakan sehat dan nanti dapat melahirkan prosesnya lancar, normal, dan nantinya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan kedepannya dapat mensejahterakan orang tuanya agar orang tuanya bisa keluar dari program PKH dan BPNT dan bisa membantu orang lain. Dan bagi yang memiliki komponen anak sekolah, belikan anak-anaknya kebutuhan sekolah dengan baik agar anaknya dapat bersekolah dengan lancar dan nantinya akan lulus dengan nilai yang tinggi, dan di masyarakat nantinya akan menjadi anak yang berguna, anak yang bermanfaat, dan
nantinya dapat membantu orang lain juga. Jangan sampai menjadi beban di masyarakat, apalagi menjadi beban sosial. Jadi tujuan utama dari program PKH dan BPNT adalah untuk membantu agar masyarakat Indonesia nantinya menjadi sejahtera, semuanya kebutuhan nutrisi, kebutuhan gizinya terpenuhi, sehat, jasmani, sehat rohani, agar Indonesia semakin maju, semakin sejahtera, tidak ada lagi beban-beban di dalam masyarakat, beban-beban sosial yang akan yang akan merugikan satu sama lainnya. Untuk itu, manfaatkan bantuan yang Anda terima dengan baik. Jangan sampai diberikan hal-hal yang sangat dilarang oleh pemerintah atau Kementerian Sosial seperti pulsa, rokok, atau alkohol dan juga narkoba. Dan itu pastinya sangat tidak bermanfaat, karena apabila dibelikan rokok itu akan mengganggu kesehatan, dan apabila dibelikan pulsa belum tentu juga pulsanya akan bermanfaat, karena apabila pulsanya hanya untuk di main game atau dan lain-lain, itu akan sangat merugikan. Dan juga apabila dibelikan alkohol atau narkoba, yang pastinya akan menambah jumlah kejahatan di dalam masyarakat, dan itu pastinya akan sangat merugikan bagi orang lain. Maka manfaatkan bantuan yang Anda terima dengan baik. Jangan sampai ada KPM-KPM yang bantuannya dicabut hanya karena ketahuan melanggar peraturan dari Kemensos, karena untuk program-program dari pemerintah itu memiliki pedoman umum, pedoman khusus bagi KPM, ada aturan-aturannya. Jadi saat Anda untuk KPM PKH khususnya, saat Anda ada pertemuan dengan pendamping, itu kan sudah diberi pelatihan-pelatihan, diberi apa larang-larangannya, dan harus apa yang harus dilakukan sebagai hak dan kewajiban Anda sebagai KPM PKH. Dan bagi yang mendapat program BPNT juga sudah ada pedoman-pedomannya. Untuk BPNT apabila diterima melalui kantor pos, tetap harus dibelanjakan dalam bentuk sembako seperti beras, telur, daging, sayur, dan juga buah-buahan. Jadi tidak boleh dibelikan yang lain-lain, harus tetap seperti saat pencairan melalui agen atau melalui KKS. Jadi biasanya di agen kan ada pedomannya, makanya kalau pencairan melalui agen itu sepertinya bantuannya adalah itu saja, beras, telur, sayur, daging. Nah memang itulah pedoman yang harus ditaati dari Kementerian Sosial, karena sudah untuk agen-agen itu sudah diberikan pedoman umum agar program BPNT dibelikan barang-barang yang memenuhi kebutuhan karbohidrat hewani dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan, dan tidak boleh dibelikan atau diberikan sembako dari bahan-bahan yang diproduksi oleh pabrik. Jadi harus bahan-bahan mentah. Makanya kalau pencairan melalui agen e-warung atau KKS itu sepertinya itu saja. Itu karena memang ada pedoman umumnya, jadi tidak sembarangan. Karena apabila agen-agen ketahuan atau memberikan barang-barang yang sembarangan atau tidak sesuai dengan pedoman umum, maka agen tersebut juga akan mendapat sanksi dari Kementerian Sosial. Jadi mohon dimaklumi apabila cairnya melalui KKS atau melalui agen e-warung, memang barangnya itu saja, seperti beras, telur, daging, ayam, sayur, buah-buahan, atau tahu, tempe, memang hanya itu yang diperbolehkan, kacang-kacangan, karena memang itu yang diperbolehkan. Jadi tidak boleh sembarangan, atau tidak boleh seperti minyak atau gula itu tidak diperbolehkan untuk di agen e-warung. Jadi mohon dimaklumi apabila cairnya di warung, barangnya itu saja, yang penting kualitasnya baik, memenuhi syarat, dan juga bahan-bahannya
bagus, tidak ada yang rusak, dan kualitas dan kuantitasnya sudah memenuhi dari kuota. Apabila kuotanya 200.000 harus pas 200.000, tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Dan apabila caranya melalui kantor pos, tetap belanjakan bahan-bahan pokok, bahan kebutuhan yang Anda butuhkan. Jangan sampai ada yang bantuannya tercabut hanya karena kesalahan Anda yang tidak perlu. Itulah informasi-informasi dari kami, semoga bermanfaat untuk KPM, PKH, dan BPNT dimanapun berada. Dan apabila dalam video-video kami ada yang masih kurang berkenan atau ada salah-salah kata atau mungkin ada salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Itu kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Dan semoga bagi Anda yang terus mengikuti channel kami dan juga menonton video-video kami hingga selesai, Anda diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan, dan diberi kemudahan-kemudahan. Dan saya doakan keluarga Anda bahagia, sukses, dan sejahtera. Dan akhirnya terima kasih. Mari kita berdoa mulai malam ini, semoga BPNT dan PKH mulai besok akan tersalurkan secara merata, agar kita dapat memanfaatkan bantuan-bantuan tersebut dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Akhirnya terima kasih sekali lagi bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berkumpul dengan keluarga. Sampai ketemu lagi besok di hari Senin, Senin yang ceria, Senin yang membahagiakan. Semoga besok kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, agar kami dapat memberikan informasi-informasi yang terbaik, yang terupdate dan terpercaya, dan juga informasi yang Anda butuhkan, informasi yang bermanfaat. Dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di esok hari.